Oke, berjumpa di dalam pembahasan soal tentang pemangkatan dari matematika kelas 10. Nah, ini kalau ada soal seperti ini, gimana kita cara menyederhanakan? Permintaannya adalah menyederhanakan. Berarti bagian yang bisa kita sederhanakan, langsung kita sederhanakan aja. Misalkan 36 dengan 3, ini bisa kita sederhanakan. Itu diperoleh 12. Nah, tapi yang seperti ini kita harus kuadratkan terlebih dahulu. Berarti ini kali 4 P kuadrat Y kuadrat dibagi dengan, karena 3 sudah dibagi, berarti ini tinggal P Y kuadrat. Sekarang yang sebelahnya berarti ini kita masih pakai tanda kurung karena ini ada kuadrat, ini adalah 12 P, ini kita kuadratkan, berarti kalikan 9 Y kuadrat dibagi 9 P Y kuadrat. Nah, ini masih pangkat 2. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bisa ada yang sama, kita coret ini juga, karena akan lebih mempermudah. P nya pun juga, sorry, ini tadi nggak ada kuadratnya ya, berarti sisa 1, sorry, berarti ini P nya yang habis. Berarti ini akan menjadi 12 kali 4 itu adalah 48. P yang di bagian penyebut akan dibagi dengan ini akan mengurangi 1, berarti tinggal 1. P Y kuadrat dengan Y kuadrat habis 48P. Sekarang yang di sini, ini tadi pangkat 2, ini pangkat 1 tadi, keliruan, ini pangkat 1 karena nggak ikut dikuadrati. Berarti ini Y kuadrat dibagi Y, tinggal pangkat 1, berarti ini 12, masih pakai tanda kurung, tinggal 12 Y kuadrat. Berarti kita akan hitung 48P dikalikan dengan 12 kuadrat, 144 Y nya kuadrat. Berarti di sini akan menjadi 48 kalikan 144, itu adalah hasilnya 6912 atau 6912 P Y kuadrat. Nah, itu di soal yang A ya. Jadi lakukan penyederhanaan di awal-awal di sini yang bisa disederhanakan. Tapi kalau ada operasi perkaliannya ataupun pemangkatannya harus dikerjakan dulu. Sekarang yang bagian B. Yang B karena pakai tanda kurung semuanya, ya kerjakan dulu yang tanda kurungnya. Kita selesaikan dulu tanda kurungnya. Berarti akan menjadi min A pangkat 5 dikali B pangkat 5 dikali ini, kita buka tanda kurungnya, berarti akan menjadi min B pangkat 4 per 2 pangkat 4. Jadi kalau ada pecahan ini atas maupun bawah dipangkatin semua, kalau ini pangkatnya ada di luar tanda kurung. Berarti ini 16 A pangkat 4 kan? Dikali yang sebelah kanan juga 3 pangkat 3 itu adalah 27. Ini adalah A pangkat 3 per B pangkat 3. Semuanya pangkatin 3. Nah, kita sekarang tinggal lanjutkan nih penyederhanaannya. Yang ini karena min A, berarti kita tetap tulis saja. Min A pangkat 5. Dikalikan. Nah, ini B-nya nih sekarang. Ini ada B pangkat 3, ini B pangkat 5. Berarti ini bisa saling menyederhanakan. Tinggal 2. Berarti ini adalah B pangkat 2. Yang ini tetap min B pangkat 4 kalikan 27 kali, nah ini A pangkat 3 dengan A pangkat 4 nih, ini bisa habis, ini kurang 3 berarti tinggal 1 per 16A. Di situ lanjut, berarti ini min A pangkat 5, ini hasilnya akan
selalu negatif karena pangkatnya ganjil. Tapi kalau pangkatnya genap ini akan menghasilkan positif. Karena ini akan menghasilkan selalu ganjil, ya berarti minnya boleh kita tulis menjadi gini. Karena ini untuk menentukan hasil yang sama saja. Ini B pangkat 2, ini min B pangkat 4, berarti ini akan selalu hasilnya positif, berarti bisa kita gabungkan. Kan ini bilang pokoknya beda, ya tapi kita asumsikan ini selalu bernilai positif, sehingga akan bisa kita satukan karena pangkatnya genap. Kan 27 per 16A. Dengan begini kita bisa menyederhanakan sekarang. A dengan ini kurang 1 tinggal 4. Berarti hasilnya adalah bilangan ini kita taruh depan. 27 A pangkat 4. Sorry, ini tadi bukan pangkat 4 ya, tapi pangkat 6. Nah ini jadi 1. B pangkat 6 per 16. Nah itulah hasilnya. Itu soal nomor 1 dan bagian A dan B. Oke, mungkin akan membantu. Nah sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ganti nomor 2 nya. Nah, nomor 2 itu dimintanya membuktikan. Buktikan itu berarti kalau disuruh membuktikan, ini kita harus mengubah bentuk yang sebelah kiri ini menjadi sama dengan 4. Kira-kira benar atau enggak gitu kan. Kalau terbukti berarti benar. Nah, kita harus ingat kalau pangkat seperti ini sebenarnya ini adalah, kalau dalam operasi pemangkatan ini sama artinya dengan operasi pembagian ini. Itu 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat n, itu yang ini, dikurangi 0,2, itu adalah 1/5. Nah dia pangkat berapa? Pangkat n. 1 pangkat n tetap 1. Tapi yang 5-nya pangkat n, kita tetap tulis pangkat n. Dibagi, nah, ya, ini 5 pangkat 1 per, karena ini kurang berarti 5 pangkat n kayak yang di atas, dikurangi 0,2 pangkat n, itu sama artinya dengan ini tadi, itu sama dengan 4, karena tujuan kita mau jadi 4. Berarti ini kita bisa tulis 5 kuadrat itu, karena ini penyebut dan penyebutnya ini sama, berarti pembilangnya boleh kita operasikan langsung. 25 per 5 pangkat n dikurangi 1 per 5 pangkat n dibagi 5 per 5 pangkat n. Oh sorry, ini tadi tambah 1/5 pangkat n dengan 4. Penyebutnya sama berarti pembilangnya boleh dikurangkan ya. 25 kurangi 1, 24. Penyebutnya sama boleh ditulis sekali. Dan dibagi dengan 5 tambah 1, 6 per 5 pangkat 4. Sorry, 5 pangkat n sama dengan 4. Berarti ini akan menjadi bentuk pembagian, berarti bisa diubah ke bentuk perkalian. 24 per 5 pangkat n dikali 5 pangkat n per 6. Jadi ini dibalik ini. Sama dengan 4. Apakah betul sama dengan 4? Nah ini kita sederhanakan. Sama persis kan? Jarak 24 bagi 6 dapat 4. Berarti ini adalah 4 sama dengan 4. Terbukti. Nah itu soal nomor 2. Bisa membantu ya. Sekarang kita masuk soal nomor 3. Nah soal nomor 3 ini dimintanya adalah disuruh merasionalkan. Ingat, dalam merasionalkan berarti kita harus menghilangkan bentuk penyebut yang dalam bentuk akar ini
menjadi nggak ada yang berbentuk akar. Berarti ini kita tuliskan, caranya kita tuliskan ulang aja soalnya. Akar 8 ditambah akar 3. Nah, disinilah penentunya untuk menghilangkan bentuk penyebut bukan akar. Kalau ini ada 2 suku, lihat operasinya. Kalau dia penjumlahan, berarti di sini harus dikalikan dengan pengurangan, harus berlawanan. Di atas juga. Ini atas dan bawah harus bentuknya sama, karena ini sebenarnya nilainya 1. Akar 8 dibagi akar 3, akar 8 kurangi akar 3 dibagi akar 8 kurangi akar 3 itu adalah 1. Bilangan berapapun kalau kalikan 1 hasilnya tidak berubah. Nah, sekarang kita tinggal kalikan. Tapi jangan disederhanakan gini ya, akan kembali ke soal semula. Kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, ini tinggal akar 8, kalau ada perkalian seperti ini, tinggal depan kali depan, belakang kali belakang. Karena sebenarnya perkalian distributif, cuman perkalian nanti yang di bagian tengahnya itu memperoleh hasil yang 0. Sehingga ini tinggal depan kali depan, belakang kali belakang. Berarti ini akan menjadi 8 kurangi 3. Berarti ini akan menjadi 5 akar 3 kali akar 8 min akar 3 per 5. Berarti ini bisa sederhanakan. Berarti tinggal akar 3 kalikan akar 8 kurangi akar 3. Akar 8 kali akar 3 itu adalah akar 24. Akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Berarti ini kalau diubah ke bentuk nggak ada akarnya, disederhanakan, berarti ini adalah 2 akar 6 min 3. Nah, itu hasilnya. Itu nomor 3A. Dengan 3B, coba lihat soal 3B. Soal 3B itu bentuknya sama persis antara pembilang dan penyebut. Berarti ini langsung aja hasilnya 1, selesai. Nggak usah dilakukan apa-apa. Itu ya. Oke? Silahkan dipahami.